Setelah berhasil menguasai Galuh, ia tidak bernafsu untuk mengambil alih tahta karena tujuan penyerangannya semata-mata demi membalas dendam atas nama kehormatan keluarga. Justru Sanjaya menunjukkan itikat baiknya dengan mengusulkan agar tahta Galuh diserahkan kepada Demunawan, adik dari Purbasora, musuh yang telah ia tumbangkan dalam pertempuran. Namun, niat itu tidak disambut baik oleh pihak Galunggung. Dang Hyang Guru Sempakwaja, ayah dari Purbasora dan Demunawan, sekaligus penguasa kerajaan Galunggung, menolak permintaan Sanjaya. Meski usianya telah mencapai 103 tahun, Sempakwaja masih disegani sebagai resi guru dan tokoh utama dalam tatanan spiritual dan politik di wilayah itu. Di balik ketenangannya, ia menyimpan luka atas kematian putra sulungnya, Purbasora. Baginya, terlalu menyakitkan jika harus melihat anak keduanya, Demunawan, menjadi raja bawah kendali orang yang telah membunuh saudaranya. Terlebih lagi, Demunawan saat itu telah menjadi raja di kerajaan Kuningan. Menyerahkan tahta Galuh kepadanya justru akan menempatkan Galunggung dan sekitarnya dalam posisi bawah terhadap Sanjaya, raja muda dari Kalingga yang dianggap belum cukup kuat untuk menjadi atasan para resi guru Tatar Sunda. Sebagai pemuka agama yang arif dan penuh wibawa, Sempakwaja tidak menyatakan penolakannya secara terang-terangan. Melalui sindiran yang lembut namun mengandung tantangan, ia menyampaikan bahwa kekuasaan Sanjaya dan keluarganya di Kalingga masih terlalu kecil untuk menaungi seseorang seperti Demunawan. Jika memang Sanjaya merasa layak untuk menaungi Galunggung, maka terlebih dahulu ia harus menaklukkan 3 raja andalan Galunggung. Mereka yang disebut sebagai Tritunggal, Wiragati dari kerajaan Kuningan, Wulan dari kerajaan Kajaron, dan Tumanggal dari kerajaan Kalanggara. Ketiganya adalah raja-raja tangguh yang menjadi benteng kekuatan Galunggung. Jika Sanjaya berhasil mengalahkan mereka, barulah Sempakwaja akan mengizinkan Demunawan menjadi bawahan Sanjaya. Tetapi apabila gagal, maka keputusan soal tahta Galuh tetap berada di tangan Sempakwaja sepenuhnya. Merasa tertantang oleh sindiran tersebut, Sanjaya menyanggupi tanpa ragu. Dengan semangat membara dan hati yang tersulut, ia mengerahkan pasukannya dan segera menyerang kerajaan Kuningan. Namun sejarah mencatat bahwa kekuatan Tritunggal tidak dapat diremehkan. Dalam pertempuran yang berlangsung di dekat Cikuningan, pasukan Sanjaya dipukul mundur. Ia bersama tentaranya dikejar-kejar dan akhirnya terpaksa kembali ke Galuh dalam kondisi terdesak dan terpukul. Dengan kekalahan ini, Sanjaya tak memiliki pilihan lain kecuali menerima keputusan Sempakwaja. Sebagai penguasa tertua dan pemuka spiritual yang dihormati, Sempakwaja akhirnya menetapkan Premana Dikusuma, cucu dari Purbasora, melalui anaknya yang bernama Wijaya Kusuma, sebagai penerus tahta Galuh. Penunjukan ini menjadi jalan tengah antara garis darah Purbasora dan masa depan Galuh